Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda semua dimanapun saat ini Anda berada melalui renungan harian. Harapannya adalah semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Itu kira-kira judul yang saya berikan untuk renungan hari ini. Saudara-saudariku terkasih, awal Februari tahun 2012 saya memasuki Paroki Santo Yosef Freina de Metz Telok, Katingan. Perlahan-lahan saya mulai diperkenalkan dengan 46 stasi yang ada di paroki ini yang meliputi 2 kabupaten. Tetapi stasi-stasi atau desa-desa yang dilayani oleh paroki Telok adalah ujung Sungai Seruyan, Kabupaten Seruyan, dan ujung Katingan, Sungai Katingan, Kabupaten Katingan. Hal yang sebenarnya menarik untuk saya adalah bahwa umat di sana oleh keterbatasan transportasi dan juga akomodasi, maka mereka hanya dilayani misa, Natal, dan Paskah. Tetapi walaupun demikian, jumlah mereka hampir tidak mengalami kekurangan yang berarti. Bahkan mereka tetap setia walaupun kunjungan tenaga pastoral setahun mungkin 2 kali. Itu menarik untuk saya. Dalam hal ini kami dikuatkan sebagai para pastor atau suster yang melayani di sini. Kami dikuatkan bahwa semangat iman mereka itu tidak luntur, dalam arti mereka tahu mereka Katolik dan mereka begitu antusias ketika kita berkunjung sehingga mengobati kecapean, ketakutan dalam perjalanan melalui sungai yang memiliki riam yang deras. Itu suatu obat atau hiburan untuk kami. Ketika membaca bacaan pertama hari ini, Paulus mengungkapkan kegembiraannya bahwa susah payahnya dia dalam mewartakan Injil ternyata diteguhkan oleh jemaat di Tesalonika yang semakin bertumbuh dan berkembang. Namun harapan Paulus adalah dia tetap berdoa agar jemaat ini sempurna, menambahkan apa yang kurang dari iman mereka. Bahwa apa yang dikatakan Paulus ini adalah supaya jumlah umat bertambah dan mereka semakin hidup dalam kasih seorang terhadap yang lain. Rupanya menurut Paulus bahwa apa yang masih kurang dalam iman mereka, yang pertama mungkin jumlah, dan yang kedua mungkin yang paling penting dalam iman adalah bahwa mereka harus saling mengasihi seorang akan yang lain. Saudara-saudari terkasih, memang kebanggaan dan kekuatan bagi kami dalam mengunjungi stasi-stasi adalah bahwa umat masih memiliki iman. Namun pada tingkat ini, kita semua yang sudah beriman pun disodorkan satu pertanyaan. Iman macam apa? Iman macam mana yang perlu kita kembangkan di dalam hidup? Apa yang dikatakan Paulus itu sebenarnya perlu menjadi bahan refleksi kita bahwa sebenarnya semakin beriman atau semakin lama kita beriman, kita harus semakin mengasihi seorang akan yang lain. Jangan kita memiliki hati yang kecut terhadap orang lain kalau memang itu tidak perlu. Jangan kita memiliki iri hati dan kecemburuan yang membabi buta sehingga kita bisa mengeluarkan kata-kata sindiran yang pedas atau kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Itu sebenarnya tanda bahwa kita kurang beriman dan iman kita mungkin hanya masih sebatas KTP
atau nama, atau tahu berdoa, dan seterusnya. Saudara-saudari terkasih, mengapa iman itu harus diisi dengan hal yang penting, yakni mengasihi seorang akan yang lain? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, tetapi kita diingatkan supaya menjadi hamba yang setia, yang tidak berpikir jahat untuk membunuh atau berlaku jahat terhadap orang lain, dan juga yang tidak menghabiskan waktu-waktu hidup kita dengan makan dan minum bersama para pemabuk, lalu melupakan kasih sayang, melupakan orang yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Saudara-saudari terkasih, berdiri teguh di dalam Tuhan, pertama memang kita harus setia pada iman kita, tetapi iman yang dimaksudkan adalah iman yang berbuah kasih, di mana kita saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sabdamu hari ini. Bantulah kami untuk saling mengasihi satu terhadap yang lain, karena itulah wujud iman yang Engkau kehendaki bagi kami. Tuhan, berkatilah kami semua, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu, mereka yang sakit dan memikul beban berat dalam hidup mereka. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.